Itu ada teman saya. Coba. Itu tuh Soma. Oh. Oke. Nunggu 5 ke atas ya, Mbak, yang ngeliat. Siapa aku akan menunggu. Oke. Semangat, Mbak Rara. Tuh kan. Tapi lu Som. Mbak Rara apa kabar? Aku baik-baik dan tidak baik. Gimana sih? Sesuai sama podcast yang aku bikin. Aku sedang berada di life quarter crisis. Ya, quarter life crisis. Jadi aku ya terombang-ambing. Iya nggak, Viv? Gimana sih rasanya berada di quarter life crisis, Afif? Iya. Kok jadi Mas Afif? Fansnya Mbak Rara banget ya, Mas Afif? Iya, emang. Oh. Mau dimulai kapan ya? 2 menit lagi kita mulai ya, Mbak? Ya. Oke. Mbak Rara ini di Aji Barang atau Kenapa? Cilangap? Ini di Aji Barang. Di Aji Barang. Di Cilangap atau Aji Barang ya? Oh iya, Aji Barang. Udah kemana-mana, Mbak? Aku ke mana ya? Ya gini lagi pandemi kayak gini kan susah juga kalau misalnya mau pergi kemana-mana kan, Irba. Kemarin ke Purwokerto, Mbak? Iya dong. Jadi ya sebutuhnya aja lah kalau pergi. Ya sama sih. Aku juga di rumah banyak. Kita mulai, Mbak? Dimulai. Ya. Terserah, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di sharing session kali ini bersama narasumber kita yang keren, Mbak Rara. Kali ini kita bakal bincang-bincang ya tentang komunikasi publik di tengah pandemi. Aku kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran kok. Iya. Komunikasi publik di tengah pandemi. Nah, komunikasi ini kayak penting banget nggak sih, Mbak? Kayak di masa pandemi gini kan banyak banget ya informasi-informasi yang kita terima gitu kan ya. Kayak antara yang hoax sama yang akurat itu kayak nggak susah gitu dibedain ya. Terus dari pemerintahnya juga kayak sering berita itu kayak unkonsisten gitu kan. Nah, gimana tuh komunikasi publik di tengah pandemi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah sendiri gitu. Monggo Mbak Rara dipersilahkan. Terima kasih Irba atas waktunya. Teman-teman, perkenalkan saya Aninda Sofia Aura atau biasa dipanggil Rara. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dan pada kesempatan kali ini saya diminta oleh teman-teman panitia Samawa untuk berbicara tentang komunikasi publik di masa pandemi. Nah, ini langsung saja ya Irba. Iya Mbak. Kurang lebih 15-20 menit ya Mbak. Baik. Nah, sebelum kita berbicara tentang apa sih komunikasi publik yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena mungkin pada sharing session kali ini saya akan lebih banyak berbicara tentang apa sih yang sudah pemerintah Indonesia lakukan, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi publik. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih komunikasi publik itu sendiri. Nah, kalau komunikasi publik ini sebenarnya merupakan proses, kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi ya, komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, kalau komunikasi publik sendiri ini, yang membedakan adalah bahwa komunikasi publik menyampaikan pesan dengan jangkauan orang yang banyak. Sedangkan kalau misalnya komunikasi publik, itu biasanya dikombinasikan dengan banyak komponen, seperti dengan media massa, jangkauan komunitas, terus ada juga komunikasi krisis sama komunikasi resiko. Oh ya, teman-teman, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya nanti saya tidak fokus kepada layar, tapi juga saya melihat ke kanan saya, yaitu ada slide yang di situ berisi tentang notes ataupun catatan yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi publik,
Itu adalah sebuah proses komunikasi yang menyampaikan pesan, ide, ataupun gagasan ke banyak orang. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah pandemi seperti ini ya, komunikasi publik yang paling sering dilakukan adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan audiens adalah masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah memiliki peran yang besar, terutama untuk mengedukasi masyarakat dan juga memberikan updatean ataupun perkembangan tentang informasi COVID yang ada di Indonesia. Nah, komunikasi publik di masa pandemi ini banyak menuai kritik dan juga bahasan. Mungkin teman-teman bisa lihat di media-media sosial ataupun di forum-forum diskusi yang banyak mengkritik tentang komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Karena ada banyak catatan yang itu tidak sesuai dengan teori ataupun kaidah-kaidah komunikasi. Nah, sebelumnya sedikit untuk menjelaskan bahwa di masa pandemi ini, terutama di masa COVID ini, kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Sama yang seperti Irba tadi katakan. Iya nggak sih, Irba? Iya, Mbak. Betul. Informasi yang tidak pasti, kebijakan pemerintah yang tarik ulur, dan juga banyaknya banjir informasi atau yang biasa disebut dengan infodemik. Nah, kalau misalnya menurut pakar komunikasi nih, yang namanya Siger sama Selnow, kalau misalnya krisis berupa wabah penyakit, memang susah untuk dikelola karena ketidakpastiannya yang tinggi. Nah, kalau misalnya dengan adanya wabah ini, sebenarnya Indonesia, kalau misalnya secara ilmu komunikasi, itu sedang menghadapi sama apa yang disebut dengan krisis. Jadi, krisis ini merupakan sebuah kondisi ataupun keadaan yang berbahaya dan juga mencekam. Seperti itu. Nah, terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi wabah ini ataupun komunikasi apa sih yang bisa dilakukan, saya mengutip dosen saya yang kebetulan bulan yang lalu sempat mengisi diskusi Visipol tentang komunikasi publik di masa pandemi. Jadi ada 3 karakter komunikasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Pertama adalah komunikasi risiko dan juga kedua komunikasi krisis. Komunikasi risiko sendiri adalah komunikasi yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian ataupun kondisi yang diperkirakan dapat terjadi sehingga masih bersifat potensi dan memiliki tingkat probabilitas tertentu. Jadi kalau komunikasi risiko itu masih berpotensi. Dan ciri dari komunikasi risiko ini biasanya fokusnya pada jangka panjang. Prosesnya pada komunikasi risiko yaitu antara komunikator dengan audiens masyarakat, dialognya antara dua kubu dan komunikasi dua arah. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara masalah komunikasi resiko, tantangannya itu adalah pertama, isi pesan yang disampaikan, ini penting sekali ataupun yang bisa disebut dengan konten. Yang kedua, media massa sebagai penyalur atau transmitter. Kenapa? Karena komunikasi publik kan menyasarnya banyak pihak ya. Jadi diperlukan saluran ataupun media yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Jadi media massa di sini sangat penting untuk menyalurkan ataupun menyampaikan pesan-pesan. Dan yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi. Itu yang disebutkan komunikasi resiko. Selanjutnya yaitu komunikasi yang bisa dilakukan di masa pandemi adalah dengan melakukan komunikasi krisis. Nah, kalau komunikasi krisis sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa krisis adalah sebuah keadaan yang berbahaya ataupun yang mencekam dan biasanya menimbulkan masalah. Nah, kalau untuk komunikasi krisis sendiri, itu adalah upaya instansi untuk mengelola dan membingkai persepsi publik terhadap apa yang dikatakan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan publik bahwa mereka masih bisa menghandle situasi. Nah, kalau misalnya menurut Departemen Kesehatan Amerika Serikat, terdapat 6 prinsip yang terkait dengan komunikasi krisis yang terdiri dari pertama, komunikasi dalam menghadapi krisis itu harus menyampaikan informasi yang aktual, faktual atau sesuai dengan fakta, kredibel, mengekspresikan empati, memperlihatkan aksi, dan menunjukkan rasa hormat. Aduh, maaf. Sorry ya. Lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan yang utama. Lalu apa sih yang terjadi di Indonesia terkait komunikasi publik yang dilakukan pemerintah di masa pandemi? Nah,
Yang menjadi catatan dan juga garis bawahnya adalah bahwa komunikasi publik saat krisis akan lebih efisien jika warga menaruh kepercayaan pada otoritas ataupun ahli. Jadi kuncinya adalah kepercayaan dari warga terhadap pihak-pihak terkait dan pada konteks ini adalah kepada pemerintah. Nah, kepercayaan publik ini bisa terbangun jika informasi tentang resiko yang disampaikan lengkap ataupun utuh, transparan, mudah dimengerti, serta didukung oleh bukti ataupun teori ilmiah. Berbicara tentang komunikasi publik di masa pandemi, sebenarnya kalau kita menganalisis dari dua teori di atas, yaitu teori komunikasi krisis dan juga teori komunikasi resiko, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menerapkan langkah-langkah tersebut. Beberapa di antaranya adalah dengan membuat gugus tugas tanggap darurat COVID yang diketahui oleh Pak Doni, ya, dan juga dengan juru bicara Bapak Ahmad Yurya, Pak Yuri, mungkin teman-teman di sini sering banget dengar namanya karena sering muncul di media massa ya, yang berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tetapi karena komunikasi publik ini sebenarnya dan terutama karena subjeknya adalah pemerintah dengan sasaran dalam masyarakat, sehingga yang menarik di Indonesia kadang komunikasi publik tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh presiden, tetapi juga dilakukan oleh beberapa pejabat yang lainnya. Makanya apa yang tadi Irba bilang, bahwa komunikasi publik kan sempat mengalami masalah, yaitu adanya informasi dari pemerintah yang tidak konsisten ataupun tidak jelas. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita analisis ya, dari awal adanya pandemi COVID ini, teman-teman mungkin masih ingat di bulan Januari ataupun Februari, ketika dunia digemparkan dengan wabah coronavirus yang itu sudah berada bukan di Indonesia, di negara lain. Pejabat Indonesia cukup merespon dengan enteng maupun dengan santuy. Nah, masih ingat pernyataan dari pemerintah kita seperti enjoy aja yang pernah disampaikan oleh Menkes, ataupun bahwa corona itu nggak bakal mampir ke Indonesia, ya karena izinnya berbelit-belit, ataupun pernyataan dari wakil presiden yang menyatakan bahwa wabah coronavirus di Indonesia ini bisa mereda dengan wabah coronavirus ini tidak akan sampai ke Indonesia karena ada doa kunut dan segala macamnya. Kemudian persepsi itu dipatahkan saat pada di awal bulan Maret, tiba-tiba muncul kasus pertama. Dan di situ kasus pertama, dari situ pemerintah seolah-olah kewalahan yang ditandai dengan ketidaksiapan pemerintah dalam merespon ataupun memberikan informasi-informasi terkait COVID. Dan juga bahkan kalau misalnya kita analisis lagi ya, di awal-awal wabah yaitu sekitar bulan Januari dan juga Februari, kalau kita ingat-ingat, ketika dunia sedang ramai-ramainya terhadap virus ini, Indonesia justru malah meningkatkan ataupun menggenjot sektor pariwisata. Yang saat itu ditandai dengan adanya diskon 30-50% untuk penerbangan tertentu, dan juga dengan mempromosikan 3 pariwisata unggulan. Tetapi ketika Maret tiba-tiba muncul sebuah kasus pertama dari COVID-19 di Indonesia ini, pemerintah seolah kewalahan. Nah, masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah adanya ketidakpercayaan publik, dan juga karena pemerintah terkesan menganggap remeh dan juga tidak mempedulikan empati. Padahal, kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi krisis tadi, bahwa yang namanya komunikasi ketika menghadapi krisis adalah kita perlu rasa empati. Rasa empati artinya bahwa pemerintah seharusnya memberikan rasa percaya kepada masyarakat dan juga memberikan
memberikan pengetahuan bahwa masyarakat itu tidak sendiri. Ada pemerintah yang merasakan dampak yang sama, yang merasakan hal serupa yang seperti yang dialami oleh masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya, pemerintah di awal-awal justru memberikan pernyataan yang terkesan meremehkan, sehingga membuat publik tidak percaya. Dan setelah itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, seolah-olah seperti kadang yang tadi Irba bilang, menimbulkan ketidakpastian ataupun inkonsisten ataupun tidak konsisten. Karena kalau misalnya ya, salah satu contohnya adalah apa yang pernah dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya waktu itu tanggal 5 Mei 2020. Pak Menteri bilang kalau semisalnya jalur moda transportasi itu sudah dibuka dan masyarakat bisa melakukan mudik. Padahal sebelumnya pada tanggal 6 Mei, bukan. Setelahnya 6 Mei itu Kepala Gugus Bapak Doni itu sudah sedang membahas surat edaran terkait dengan mudik. Jadi 1 hari setelah mudik dilarang, setelah mudik dibebaskan, langsung muncul perintah untuk tidak melaksanakan mudik. Itu kan berarti ada apa ya? Ada pertentangan dari pihak pemerintah sendiri gitu. Yang dipertanyakan adalah kok bisa sih seperti ini? Apakah pemerintah tidak mempunyai grup WA ataupun tidak bisa ataupun tidak pernah melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan ataupun keputusan? Itu yang menjadi permasalahan. Nah, permasalahan yang kedua adalah berkaitan dengan data. Ini saya ambil dari diskusi seri Visipol. Maaf. tentang komunikasi publik yang disampaikan oleh dosen saya juga, namanya adalah Mas Dodi, bahwa salah satu masalah yang berkaitan dengan komunikasi publik di masa pandemi ini adalah adanya problem informasi yang diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan data. Apa sih masalahnya? Pertama adalah berkaitan dengan kualitas data. Kualitas data pemerintah itu dinilai mempunyai presisi yang lemah. Pertama dari cakupan datanya, meskipun pemerintah menuliskan tentang rumah sakit rujukan, tapi pemerintah lupa bahwa mereka perlu untuk menuliskan rumah sakit penampung dan berapa daya tampungnya. Yang kedua adalah pemerintah tidak membuka catatan berpergian. Pasien-pasien dari COVID ataupun yang terdampak COVID yang sebenarnya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat lainnya mengetahui dari mana sih mereka sudah dari tempat mana saja sih mereka singgah ataupun datang. Yang ketiga adalah mereka tidak menjelaskan mode penularannya dan link keluarga. Kenapa ini perlu? Karena kalau misalnya kita punya link keluarga ataupun data-data pasien yang terkait, kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi, baik itu catatan berpergian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pasien. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berkaca dari negara tetangga, di Singapura sendiri, website Singapura memberikan informasi yang lengkap terkait dengan data pasien ataupun data orang-orang yang terdampak COVID ini. Bahkan datanya itu sampai ke link keluarga dan juga catatan berpergian. Mengapa demikian? Itu akan memudahkan masyarakat yang lain, masyarakat yang tidak terkena dampak untuk aware ataupun untuk sadar dan bisa mencegah apabila misalnya masyarakat pernah berada di tempat yang sama untuk melaporkan kasus yang serupa apabila mereka teridentifikasi memiliki simptom ataupun gejala yang sama. Seperti itu. Nah, yang kedua, tadi kan kita berbicara ya, masalah data. Yang kedua adalah masalah target. Informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini tuh masih sangat umum dan seolah-olah tidak tertarget ataupun tidak memiliki sasaran yang jelas. Padahal kalau misalnya kita lihat dari segmentasi masyarakat Indonesia itu terbagi, dan juga dari target-target komunikasi yang bisa dilakukan pemerintah, masyarakat Indonesia terbagi menjadi masyarakat umum,
masyarakat kelompok rentan, komunitas medis, komunitas birokrat, Pemda, dan juga lainnya atau yang berupa LSM ataupun komunitas-komunitas yang bergerak di lingkungan kemasyarakatan. Nah, target ataupun sasaran komunikasi pemerintah itu perlu dirinci. Mengapa demikian? Untuk agar pemerintah itu bisa membuat narasi ataupun pesan yang khusus ditujukan untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Misalnya seperti ini. Untuk masyarakat-masyarakat komunitas birokrat. Tadi Irba sempat menyinggung tentang adanya miskomunikasi ataupun adanya koordinasi yang buruk antara pemerintah. Ya, sebaiknya kalau misalnya kita berbicara tentang target ataupun sasaran komunikasi, baiknya pemerintah memiliki satu acuan ataupun satu wadah bagi pemerintah-pemerintah yang lain untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Soalnya pemerintah ini kan juga mempunyai hierarki ataupun mempunyai susunan. Jadi di bawah dirjen masih ada lagi, di bawah menteri masih ada wakil menteri, masih ada dirjen dan segala macamnya gitu. Nah, ketika si pemerintah yang di atas sendiri ini itu memiliki informasi yang salah, maka akan menyebabkan misinformasi sampai ke bawahnya. Dan yang menjadi fatal adalah apabila pemerintah memiliki informasi yang salah, maka mereka juga akan memberikan pernyataan ataupun informasi yang salah kepada masyarakat, dan ini yang sudah kita rasakan selama beberapa bulan ini. Nah, kemudian misalnya target tentang problem komunikasi terkait target ataupun sasaran komunikasi. Misalnya untuk komunitas medis, terkait komunitas medis. Mungkin kalau misalnya komunitas medis ini tidak bisa kita samakan dengan masyarakat umum lainnya. Jadi antara segmentasi satu dengan segmentasi yang lainnya memiliki jenis ataupun pola komunikasi yang berbeda. Yang selama ini kita lihat adalah bahwa pemerintah seolah-olah menyamakan pesan ataupun informasi yang diberikan untuk seluruh lapisan masyarakat, padahal masing-masing segmentasi itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya masyarakat umum, kita harus membedakan dengan masyarakat komunitas medis. Masa iya kalau misalnya masyarakat umum akan kita berikan tentang data-data pasien ataupun tentang tentang grafik kebutuhan alat, itu kan tidak mungkin. Nah, jadi akan nyambung lagi ke problem komunikasi terkait informasi. Yang ketiga adalah masalah koherensi, yaitu berkaitan dengan pesan umum dan pesan spesifik. Pemerintah seharusnya memiliki pesan umum ataupun narasi yang bisa disampaikan dan juga spesifik kepada salah satu target tertentu. Oke. Masalah yang ketiga, kita tadi sudah membahas 2 masalah ya. Yang pertama adalah ketidakpercayaan publik, yang kedua adalah masalah informasi yang diberikan, dan yang ketiga adalah, sebentar ya. Balik lagi keluar. Maaf ya, tadi ada tamu. Masalah yang ketiga terkait dengan komunikasi pemerintah atau komunikasi publik di masa pandemi ini adalah bahwa adanya infodemik ataupun adanya banjir informasi. Banjir informasi yang diterima oleh masyarakat terutama dengan adanya dominasi media baru ataupun media sosial yang saat ini berkembang. Sehingga masyarakat dihadapkan dengan arus informasi yang cukup cepat dan juga informasi yang cukup banyak, sehingga masyarakat bingung untuk memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Oleh karena itu, hal tersebut dapat memicu adanya misinformasi ataupun hoax yang selama ini menjadi PR pemerintah untuk dibasmi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah tiga masalah komunikasi publik tersebut? Yang pertama adalah kita bisa mengacu terhadap
pengalaman negara yang sudah pernah mengalami krisis kebencanaan, maka sebenarnya pemerintah bisa memberikan informasi yang jujur, transparan, rendah hati, berdasarkan fakta dan fokus ke kemanusiaan atau empati. Kalau saya singgung tadi kan pemerintah kurang memberikan empati ya, karena kita melihat dari pernyataan-pernyataan pemerintah yang seolah mencela-mencela dengan meremehkan adanya wabah ini, padahal mempunyai dampak yang besar. Jadi ini juga sempat dikritisi oleh Remo TV ataupun teman-teman di sini sudah pernah melihat ya, menonton videonya di YouTube, bahwa salah satu kurangnya pemerintah dalam memberikan pernyataan ataupun dalam menangani krisis terkait pandemi ini adalah mereka kurang empati dan juga memberikan rasa hormat yang seharusnya itu diperlukan ketika kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat juga merasakan hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data. Tadi kan kita berbicara bahwa informasi terkait pandemi ini mengalami beberapa masalah ya. Yang pertama adalah terkait data yang kurang transparan, yang kedua target sasaran yang kurang jelas, dan yang ketiga adalah pesan yang kurang dibedakan antara pesan umum dan juga pesan spesifik. Nah, kalau misalnya terkait data ya, sebenarnya yang ini sebenarnya saran yang diajukan oleh dosen saya, yaitu sebaiknya pemerintah memiliki link yang pasti ataupun link yang kredibel. Itu bisa berupa website atau pemerintah bentar, headsetnya copot. Nah, selama ini pemerintah masih kurang terbuka dan juga masih kurang lengkap dalam memberikan informasi di website ataupun akun media sosial dan juga dalam konferensi pers. Nah, mungkin untuk mengatasi masalah tersebut adalah pertama pemerintah bisa memperbaiki ataupun dengan membuat satu link yang pasti yang itu bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan di sana harus membuat informasi yang lengkap dan juga transparan. Nah, masalahnya kan tadi saya sudah menjelaskan tentang apa yang disebut dengan infodemik atau banjir informasi. Nah, banjir informasi ini itu bisa terjadi apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memenuhi. Sehingga masyarakat akan mencari sumber lain untuk memenuhi informasinya. Dan potensi hoax ataupun misinformasi itu terjadi dengan cara yang seperti ini. Karena informasi yang mereka butuhkan kurang, mereka mencari informasi yang lain, dan ternyata informasi yang mereka cari adalah informasi yang tidak benar ataupun tidak terkonfirmasi. Seperti itu. Jadi diperlukan adanya satu situs ataupun satu akun media sosial yang itu bisa menjadi rujukan oleh masyarakat, yang tentu saja isinya adalah informasi yang transparan, kredibel, dan juga lengkap. Selanjutnya, pemerintah juga perlu untuk mengkelompokkan informasi yang sesuai dengan target sasaran. Seperti misalnya kalau misalnya tenaga medis butuh informasi terkait dengan alat, pemerintah sudah mempunyai data terkait informasi tersebut. Ataupun ketika pemerintah membutuhkan informasi terkait perkembangan COVID ini, ada salah satu badan di pemerintah yang bisa menyiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan, sehingga pernyataan yang diberikan kepada masyarakat ataupun ataupun yang biasa tersebar di media massa itu tidak menimbulkan bias ataupun tidak menjadi bertentangan antara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu menyiapkan pesan umum dan pesan khusus yang itu bisa diberikan kepada masing-masing target ataupun sasaran. Nah, kalau misalnya jenis informasi, karena tadi kan saya menjelaskan bahwa sasaran dari komunikasi pemerintah itu kan banyak, ada masyarakat umum, ada komunitas rentan, ada tim medis, ada pemerintah. Nah, informasi yang diberikan ini sifatnya bukan open, tapi juga informasi yang diberikan ini bisa bersifat open ataupun terbuka, dan juga ada yang bersifat limited ataupun terbatas. Paham? Jadi tidak semua informasi yang diberikan itu
bisa disasar oleh seluruh konsumsi lapisan publik. masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi ada informasi yang khusus untuk satu segmentasi tertentu yang itu bisa diakses hanya untuk segmentasi tersebut dengan cara-cara tertentu. Seperti itu. Dan solusi yang ketiga adalah pemerintah perlu membangun kolaborasi aktif dengan media massa. Kenapa demikian? Soalnya dalam penanganan komunikasi resiko ataupun komunikasi bencana, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan termasuk media massa. Nah, kalau misalnya selama ini yang terjadi ya di Indonesia, media massa seolah-olah memiliki otoritasnya sendiri sehingga mereka akan membuat berita ataupun informasi yang sesuai dengan pendekatannya sendiri. Makanya kalau misalnya kita lihat selama ini, kita sering banget menemui yang namanya dengan clickbait. Ini tahu clickbait? Iya, Mbak. Clickbait ataupun informasi yang dibesar-besarkan. Mengapa demikian? Karena orang Indonesia itu ekspresif. Jadi ketika ada suatu informasi bisa untuk dilebih-lebihkan. Terutama ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi pemerintah ini kan ada beberapa kesalahan-kesalahan seperti kesalahan pernyataan antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lainnya. Nah, ini bisa dijadikan sasaran empuk bagi media untuk menggoreng pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, diperlukan adanya kolaborasi aktif antara pemerintah dan juga media massa sehingga redaksi dari media massa juga bisa mencari informasi-informasi terkait perkembangan wabah COVID di Indonesia ini dengan mudah dan hanya berdasar pada satu saluran informasi. Ya, Mbak. Seperti itu. Oke, lanjut ya Mbak di pertanyaan. Boleh. Oke, ini udah ada masuk ya pertanyaan. Ada tiga pertanyaan Mbak. Yang pertama dari Mas Zidan. Suaraku kedengeran nggak ya Mbak? Dalam? Oh iya, kedengeran Mbak. Oh iya. Yang pertama dari Mas Zidan Mbak. Kalau misal data pasien dibuka, nanti takutnya dimanfaatkan dengan tidak baik oleh masyarakat. Misalnya mengucilkan keluarga pasien, menghujat dan lain-lain, itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara masalah pandemi ini sudah bukan lagi masalah individual ya, tapi sudah menyangkut masalah kolektivitas. Nah, kalau misalnya kita berkaca pada negara tetangga yang sudah cukup efektif untuk menangani pandemi ini, tentu adalah Singapura, bahwa mereka dalam menyampaikan, tadi mana pertanyaannya Zidan? Benar. Di atas, Mbak. Oke. Kalau misalnya informasi tentang pasien dibuka. Nah, kalau misalnya menurut saya ya, jawabannya adalah karena pandemi ini sudah bukan lagi masalah individu, tetapi juga masalah kolektivitas, sehingga informasi-informasi sekecil itu juga diperlukan. Mengapa itu bisa memudahkan masyarakat lain, dan juga transparansi informasi ini juga bisa membuat masyarakat yang membaca ataupun yang mengetahui merasa aman. Karena kita sekarang berada dalam situasi yang tidak memungkinkan ataupun tidak pasti. Nah, transparansi informasi ini sangat-sangat diperlukan, terutama kalau misalnya tadi Zidan tanya soal informasi pasien terkait tentang informasi pasien, itu menurut saya juga perlu untuk diketahui oleh masyarakat lain supaya masyarakat lain juga bisa lebih aware dan juga lebih mudah untuk mengidentifikasi apa yang dia rasakan juga. Terus juga kalau misalnya ya selama ini di Indonesia adalah bahwa pandemi ini kan sebenarnya karena adanya ketidakjelasan informasi justru menimbulkan ketakutan. Iya, Mbak. Nah, kayak panik adanya ada kepanikan karena selama ini yang disebutkan oleh pemerintah adalah terkait dengan jumlah ODP, PDP dan juga pasien baik yang meninggal maupun yang sembuh. Nah, transparansi informasi terkait pasien menurut saya itu diperlukan supaya membuat masyarakat merasa aman, bukan lagi ketakutan. Seperti itu. Oke, Mbak. Lanjut ya, Mbak.
Ada lagi Mbak dari Bang Zul. Apakah Indonesia saat ini menerapkan herd immunity? Sebenarnya ini bukan ranah saya ya. Maksudnya berbicara herd immunity kan ini masalah kesehatan. Kalau ini kan saya lebih berbicara masalah komunikasi pemerintah. Tapi untuk sedikit menjawab dari referensi yang pernah saya baca bahwa herd immunity itu bisa dilakukan ketika ada vaksin. Jadi kalau misalnya nggak ada vaksin, kita sedangkan sampai saat ini vaksin masih dalam proses pengujian kan? Iya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa Indonesia sedang menerapkan herd immunity. Kenapa? Karena belum ada vaksin. Seperti itu. Iya Mbak. Ya. Terus lagi Mbak dari Mbak Siti. Apakah kita harus patuh pada pemerintah gitu tentang apa yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu Mbak, kebijakan-kebijakannya gitu? Patutnya kayak gimana Mbak seharusnya menanggapi kebijakan dari pemerintah itu? Kalau menurut saya sih iya. Walaupun nggak konsisten. Sebenarnya kan kalau misalnya kita berbicara tidak konsistenan, pasti ada yang konsisten. Iya. Misalnya ketika pemerintah mengeluarkan satu statement tertentu, pasti akan ada statement bantahan. Dan mungkin kalau misalnya kita bingung, kita mau mengacu pada statement yang mana sih gitu loh. Kita bisa mengacu statement yang paling akhir. Paling akhir dengan pejabat pemerintah yang kredibel ataupun pejabat pemerintah yang punya kapabilitas. Misalnya kalau misalnya ini, mungkin kita bisa mengacu pada perkataannya Pak Yuri. Kenapa? Karena Pak Yuri sebagai juru bicara. Iya, Mbak. Ada lagi? Berarti lagi Mbak dari Mas Zidan. Kalau misal Mbak Mai, halo. Kalau misal hanya satu saluran informasi, bukankah itu kayak orde baru lagi gitu Mbak? Sebenarnya gini, bukan satu saluran informasi ya, tapi lebih satu saluran informasi yang pasti dan itu kredibel dan sudah memuat banyak informasi yang dibutuhkan oleh bermacam-macam segmentasi masyarakat. Nah, kalau misalnya saya mendengarkan dari diskusi tentang komunikasi publik yang pernah berlangsung di Visipol, sebenarnya baik ketika banyak informasi dari berbagai sumber. Tapi informasi tersebut menjadi terfragmentasi dan juga seperti apa yang saya sampaikan, bahwa itu bisa berpotensi menimbulkan infodemik. Yang pertama satu. Yang kedua adalah infodemik ini bisa menyebabkan misinformasi ataupun adanya ketidakbenaran informasi atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Jadi bukan harus ada satu saluran informasi saja, tetapi ada satu saluran informasi yang pasti dan juga di sana merangkup banyak informasi yang dibutuhkan oleh berbagai segmentasi sehingga informasinya lengkap, transparan dan juga jelas. Mau tanya Mbak aku. Kan aku pernah kemarin lihat ya di berita kayak yang finding conclusion recommendation itu kayak kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah harusnya yang FCR finding conclusion recommendation itu prosedur-prosedurnya gimana ya Mbak kayak supaya kebijakan itu tersampaikan dengan jelas dan akurat gitu kan. Selama ini kan kayak yang kemarin ibuku bilang yang PNS harusnya besok libur, ternyata nggak jadi libur, kayak sering banget gitu dalam waktu yang dekat gitu. Itu gimana Mbak dalam merumuskan kebijakan dengan prinsip finding conclusion recommendation? Tahu nggak Mbak? Irma boleh dijelaskan tentang finding conclusion recommendation? Mungkin di sini juga teman-teman pengen ngerti apa sih FCR itu? Aku lupa Mbak. Cuma kemarin kayak ini menarik apaan ya? Mbak tahu nggak? Tadi sempat baca sih, tapi aku belum mencari lebih jelas tentang FCR itu apa, karena aku baru membaca beritanya saja. Tapi mungkin kalau misalnya tadi Irba sempat menyinggung tentang kebijakan, kalau misalnya selama ini kan masih ada tarik ulur kebijakan dan juga koordinasi pemerintah yang belum jelas, dan ini sebenarnya menjadi sebuah masalah di komunikasi publik itu sendiri.
ini seharusnya merangkup banyak pihak dan juga merangkup banyak komponen. Nah, kalau misalnya mungkin tadi kalau misalnya yang aku baca ya tentang FCR ini, bahwa finding conclusion recommendation ini adalah sebuah solusi, Mbak. Sebuah solusi untuk mengatasi komunikasi publik yang bisa dikatakan carut marut ini. Nah, ya seperti itu sih. Mungkin aku perlu baca lebih lanjut tentang finding conclusion recommendation. Ataupun di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui informasinya, bisa ditulis di kolom komentar. Oh ya Mbak, kayak informasi yang banyak yang dikeluarin tuh ya ada yang konsisten, ada yang enggak ya. Terus kan bisa menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat ya, menurun gitu kan. Nah, gimana caranya pemerintah tuh mengembalikan citranya gitu di tengah-tengah masyarakat? Sebaiknya ya, pemerintah tadi sesuai sama apa yang aku tulis di kolom solusi, kan kenapa pemerintah mendapat ketidakpercayaan publik ataupun kepercayaan publik terhadap pemerintah ini menurun adalah karena komunikasi ataupun sistem komunikasi pemerintah yang dinilai masih berantakan. Nah, solusinya adalah dengan memperbaiki sistem komunikasi publik itu sendiri. Cara yang paling mudah menurutku ya adalah dengan membentuk gugus komunikasi terkait pandemi ini. Jadi tidak termasuk dalam gugus untuk penanganan COVID, tapi dibikin gugus komunikasi sendiri. Jadi mereka mempunyai tugas-tugas khusus untuk memperbaiki sistem komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Seperti itu. Oke. Oke, Zidan tuh banyak pertanyaan deh. Iya, Mas Zidan. Tadi yang kedua, kalau misal ada perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita harus percaya yang mana, Mbak? Kalau ada apa? Maaf, tadi headsetnya hilang. Kalau ada perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat sama pemerintah daerah, kita harus percaya yang mana gitu? Oh, perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya. Kalau misalnya setauku adalah prosedur yang berlaku di Indonesia bahwa terkait dengan penanganan COVID ini, itu sistemnya adalah sentralisasi. Jadi itu informasi ataupun keputusan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya, dan ini itu bisa kita lihat dari kebijakan PSBB yang sempat menjadi bahwa Jakarta lockdown ataupun PSBB. Tapi ternyata setelah itu Pak Jokowi mengumumkan bahwa PSBB itu adalah keputusan pemerintah pusat. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan terkait kita harusnya ikutin pemerintah pusat atau pemerintah daerah sih. Selama tidak bertentangan ya. Kalau bisa adalah pemerintah pusat. Gitu. Kalau misalnya bertentangan juga pemerintah pusat juga. Kalau misalnya tidak bertentangan dan semua informasinya bisa diterima, ya nggak apa-apa kalau misalnya kita terima dua-duanya. Tapi misalnya terkait kebijakan yang bertentangan, alangkah baiknya kalau misalnya kita ikutin pemerintah pusat. Oh, berarti tetap mengacunya ke pemerintah pusat aja ya, Mbak? Iya, tuh. Udah 45 menit. Iya. Zidan nih tanya banyak nih Zidan nih. Iya Mbak, udah Mbak, tiga-tiganya. Iya, aku sudah mau ngomentari Zidan aja sih. Halo Zidan. Itu Mbak, ada yang nanya Bang Zul, pemerintah berdasarkan UU karantina wilayah atau UU darurat sipil? Mungkin singkat aja Mbak. Kalau masalah ini, masalah kebijakan itu kan dipegang oleh anak-anak, beda ranah. Sebenarnya kalau misalnya terkait dengan komunikasi pemerintah sudah ada UU yang mengatur sendiri. Itu berkaitan dengan transparansi publik. Tapi kalau misalnya yang dikatakan sama Zul mungkin bisa menjadi PR-ku dan bisa menjadi catatan yang aku bisa untuk cari tahu lebih lanjut. Oke Mbak. Mungkin belum ada yang nanya lagi ya Mbak? Atau kita... Kayaknya belum ada yang nanya lagi.
kita sudahi aja ya Mbak, takut kepotong. Oke. Ya, terima kasih Mbak Rara atas pemaparan materinya. Ini nih ada yang menarik. Ini Mbak Rara terkesan kalau pemerintah nggak mungkin bikin hoax. Iya ada. Mana Mbak? Ini Mas Zidan nih, ini Mbak Rara terkesan kalau pemerintah nggak mungkin bikin hoax. Tanya lagi dong, boleh nggak kita curiga kalau pemerintah lagi bikin hoax? Ini nih. Kalau misalnya sudah ada bukti, bahwa pemerintah pernah membuat hoax, nggak apa-apa kalau misalnya kita curiga terhadap pemerintah. Adalah interpretasi ataupun tanggapannya dari Zidan ya. Nah, kalau pemerintah nggak mungkin bikin hoax. Sebenarnya jadi saya justru malah lebih menekankan bukan masalah hoax ya, tapi kesimpang siuran informasi. Kalau misalnya hoax kan ketidakbenaran informasi. Jadi kalau misalnya pemerintah malah ketawa Zidannya. Bukan nggak mungkin bikin hoax Zidan. Tapi ini hanya masalah nih Afif nih mustahil gitu. Bukan pemerintah terkesan tidak mungkin untuk membuat hoax gitu. Tapi justru dengan adanya komunikasi publik yang seperti ini, menurutku dengan komunikasi publik yang seperti ini yang tidak adanya satu link ataupun satu website masyarakat, ya menurutku ada kemungkinan untuk terbuka hoax yang itu bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama dengan adanya dominasi dari media sosial. Ya, Mbak. Udah nggak sih, Mbak? Udah. Ini mah adanya Al, Afif. Oh ya. Kalian ngapain sih? Mbak, aku selesaiin dulu ya, Mbak. Takut kepotong waktunya. Oke. Aku tutup dulu ya. Ya, sekian pemaparan dari Mbak Rara yang luar biasa ya, Mbak. Kayak sekarang ini tuh kayak pas banget gitu. Mencerahkan gitu. Terus makasih banyak Mbak Rara udah meluangkan waktunya buat sharing di IMM UGM. Semoga bermanfaat ya Mbak untuk kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irba dan Pak. Ini matiinnya gimana sih? Klik X ya? Iya, X.